Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Venor semuanya, bertemu kembali di channel Ubluk-Ubluk TV Info. Kita kembali membahas tentang Fi Network. Nah, jadi teman-teman, banyak pembaharuan ya, banyak informasi terkait Fi Network yang memang kadang-kadang tidak terupdate di dashboard, karena memang kalau semuanya ya diupdate ya mungkin ini akan tidak relevan lah, seperti itu. Nah, maka dari itu banyak sekali yang berkaitan ataupun yang merupakan sebuah project bagian project dari Fi Network itu juga menjadi pembaharuan di berbagai berita atau ya kabar tentunya di media sosial yang didapatkan dari orang-orang tertentu. Nah, jadi teman-teman, info ya dari Cina itu yang terbaru lah tentunya, yaitu berkaitan dengan Fi Network juga, dan mengabarkan bahwa inflasi di Amerika memaksa Fed ya. Fed itu sebuah perusahaan lah tentunya, ya, yaitu Federal Reserve ya, mencari cara untuk menurunkan suku bunga. Nah, mungkin ini bank ya teman-teman ya, dan akan mulai menggunakan uang digital atau CDBC. Kemudian ini CDBC ini kalau dia di Amerika pastinya menggunakan mata uang dolar ya, dolar USA lah tentunya, seperti itu. Dan kemudian sebagai alternatif untuk pembayaran. Sedangkan uang kripto saat ini belum ada yang memenuhi kriteria. Jadi aset kripto, uang digital itu ada perbedaan ya teman-teman. Nah, kemudian apakah Pi memenuhi kriteria eh, sebagai uang fiat yang akan maju bersama kripto ke depan di era digital? Nah, ini karena banyak negara tertarik menggunakan blockchain dan CDBC tersebut. Jadi Fi Network memiliki semua kriterianya ya sebagai uang digital masa depan. Kebangkrutan bank di Silicon Valley yang kemarin ya itu memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap bank sekarang ini. Nah, bisa jadi di negara kita nanti ya juga bank juga akan mengalami kemunduran tentunya, karena memang sistem digital semakin lama semakin mudah dan ya baru tentunya. Jadi kita lihat kepercayaan masyarakat di bank itu sudah menurun. Nah, dan kemudian sehingga membuat nilai Bitcoin itu balis ya, atau balis ya, itu agak memuncak sedikit lah gitu ya, atau standar lah tentunya. Dan kemudian Amerika akan mengucurkan dana untuk pengembalian dana nasabah bank yang kemarin kolaps ya. Dan Fi Network dipilih rakyat dunia memiliki ekosistem dunia dan berteknologi blockchain web 3.0. Jadi karena memang pionernya banyak ya, kemudian perintisnya banyak, ini juga akan jadi pilihan. Nah, jadi pandangan dari sebuah komunitas yang besar itu harus menjadi aset yang besar juga tentunya. Semoga ya akan dipilih tentunya sebagai alternatif pemulihan ekonomi dunia saat ini, dan kemudian kita akan menggunakan uang digital alternatif dalam mengatasi kritis tersebut. Nah, dan kemudian juga kita melihat juga core team itu tidak pernah menyebut harga atau price ya yang ada pada Fi Network atau pada Picoin lah tentunya. Yang mereka sampaikan itu adalah nilai ya. Jadi nilai dengan harga itu beda teman-teman. Nah, untuk Ficoin ya, kemudian kita menyebut harga Picoin lah, kalau kalau di sini itu harga Picoin gitu. Dengan lantangnya mungkin kita mengatakan harga Bitcoin itu adalah sekian dan lain sebagainya. Nah, kalau kita nggak paham memang ya, ini harus sering melihat, kemudian sering membaca lah. Dan andai pun ragu terhadap nilai GCP yang digembor-gemborkan ya, segera buang saja akun Fi-nya, karena memang ini harus ditentukan nilai seperti itu. Nah, Nicholas ya, founder kita itu sudah jelas mengatakan bersama Cheng Daofan bahwa value Bitcoin ya, atau nilai Bitcoin ya. Nah, ini harus ada kecerdasan di sini menilainya, yaitu kita bekerja untuk memahami kemana arah serta ujung tujuan Bitcoin ke depan. Kenapa harus memaksakan diri seolah-olah ya kita adalah seorang super profesor dalam sistem core lah gitu ya, atau super professor core on the core blockchain. Nah, ini kita tidak seperti itu, tapi kita harus berpikir seperti itu.
Nah, jadi nilai GCP 314159 itu adalah nilai fee atau nilai tukar pi ke barang. Ingat ya, pi ke barang. Jadi karena kita peer to peer barterisasi, ini nilai barang. Jadi bukan ya nilai mata uang. Nah, ingat. Jadi pi kita bukan ditukarkan dengan mata uang, tetapi nilai barang. Sama seperti zaman dulu, satu kepeng emas, nah itu berapa kilo beras misalnya seperti itu. Dan dia tidak arahnya ke uang. Nah, kemudian bukan harga jual pi ya yang hari ini kita gadang-gadang ya. Nanti kalau cair kita tukar, exchanger dan sebagainya. Nah, makanya dibuatlah yang namanya hackathon ya, ekosistem utility-nya kan gitu, supaya memang barang-barang yang memang kita bisa tukarkan dengan koin itu. Nah, ini tentunya teman-teman ya kita memahami. Jadi Finerok itu mencoba membangun mata uang digital currency, bukan aset digital currency ya. Kalau aset itu ya kita simpan, naik kita jual, kita tukarkan dengan uang. Tetapi ini adalah uang digital. Ketika kita memiliki Bitcoin, kita berhak untuk membeli ya, menukar ya, kapan saja karena kita memiliki uang seperti itu ya. Jadi bukan aset. Nah, aset itu disimpan, kemudian naik pam, nah itu kita akan jual atau kita akan tukarkan dengan uang fiat. Nah, seperti itu. Jadi Finerok berupaya untuk menstabilkan nilai-nilai tertinggi, bukan nilai spekulasi dalam sistem dampam ya, seperti itu. Karena syarat untuk menjadi mata uang nilainya harus stabil, ya stable coin seperti itu. Jadi nggak naik turun. Kalau yang selama ini kita ketahui sebagai koin aset itu naik turun ya, bisa turun 65.000 dolar. Nah, sekarang turun dari 3.000 dolar dan sebagainya. Nah, apakah nilai pi itu teman-teman ya bisa stabil di angka GCP? Nah, kita tunggu saja apakah ini benar, kesepakatan kita sama dan seluruh perintis semua sama ya, seluruh negara tukar-tukar peer to peer itu sama. Nah, itu yang akan menjadi yang namanya standar ya untuk penukaran mata uang pi sebagai uang digital, bukan uang aset yang kita simpan kemudian kita tukarkan saat naik ya, kemudian kita tarik dan lain sebagainya. Jadi ini adalah murni uang digital. Ketika kita memegang uang digital ya berbentuk Bitcoin, maka kita bisa menukar ke marketplace ya, ekosistem yang sudah ditunjuk dan dimenangkan oleh hackathon. Nah, mudah-mudahan nanti seperti itu mudahnya ya teman-teman ya. Oke, terima kasih, sampai bertemu kembali dan semangat pagi, salam petir, jeder jeder jeder.